Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita hari ini kedatangan tamu yaitu Bapak Ramadan Tosari, Dr. Ramadan Tosari. Beliau adalah dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Serambi Mekah, Banda Aceh. Kita hari ini Ustadz, ini kita memasuki bulan puasa hari ke-11 ini kalau dalam pandangan Islam adalah yang 10 bulan pertama yaitu bulan rahmah. Kemudian ini sekarang sudah memasuki bulan maghfirah. Kita sudah lalui bulan pengampunan, sekarang kita memasuki bulan maghfirah. Kemudian juga 10 yang akan datang lagi, yang ketiga mungkin itu akan kita akan memasuki di itku minan nar. Nah, itu dimana pembebasan dari api neraka. Baik, sesuai dengan topik yang kita bahas Ustadz, yaitu menjaga kualitas puasa di masa pandemi. Ini puasa tahun ini udah 2 tahun kita nih berbeda sekali puasanya. Kalau dulu mungkin kita seperti masing-masing punya ciri khas tersendiri mungkin ya. Di mana kita bisa buka puasa bersama-sama dengan masyarakat kampung, dengan komunitas. Di tahun-tahun pandemi ini agak berbeda, Ustaz. Gimana kira-kira pandangan Ustaz sendiri tentang puasa Ramadan ini di tengah pandemi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Pak Azhari, Kepala LKPN Antara Provinsi Aceh, pemirsa, penonton semuanya di podcast Antara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur ya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa, yang ibadah puasa itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seruan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian kita juga bersyukur kita diberikan seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita tentang sunnah, tentang syariah, dan tentang akidah, bagaimana kita ini supaya dekat dengan Allah. Itulah rasul yang membawa risalah, yang mungkin nanti risalah itu juga turun berkenaan di dalam bulan Ramadan. Baik, penonton ya, penonton podcast ya yang menyimak acara kita, ya suasana puasa saat ini memang berbeda. Bahkan berbeda dengan pandemi yang sebelumnya. Di awal-awal mula muncul corona COVID-19 itu mungkin sekitar awal tahun 2020 yang marak di Aceh dan di Indonesia ya. Itu memang kita begitu ketat tentang prokes, kemudian tentang menahan diri kita. Bahkan suasana Ramadan tahun lalu kita masih teringat. Begitu terasa sekali Ramadan tahun lalu, yang kita malah saya sendiri juga lebih memilih untuk tarawih di rumah ya Cud atau Pak Azhari. Kemudian juga demikian, kalau sebagian masjid memang meniadakan tarawih ya, sebagian masjid lagi ada juga yang memisah-misahkan safnya sesuai dengan prokes. Kemudian tetap saja di tahun ini ada kelebihan karena pemerintah kan sedang menggalakkan pencegahan COVID-19 yang masih merebak itu dengan cara vaksinasi ya. Jadi agak sedikit longgar tentang masalah bagaimana kita berada di luar rumah dan proses berpuasa, kemudian pelaksanaan ibadah-ibadah yang membuat harus berjamaah, terutama sholat tarawih. Kemudian ada buka puasa bersama ya. Jadi tetap bahwa semangat dan syiar Ramadan itu haruslah mendapatkan perhatian khusus bagi seorang yang mengaku beriman. Minimal dia merasakan senang hati dia ya, senang datang Ramadan, meskipun Ramadan kita ini sudah agak sedikit berbeda. Jadi siapa saja yang senang dengan datang Ramadan, maka dia akan
diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, senang dengan datang Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, dengan keikhlasan, maka dia akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa dia. Kemudian ada satu riwayat lagi menyebutkan bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari neraka sebagaimana yang Ya'jud sampaikan. Salah satu fase dalam Ramadan itu kan minan nar di 10 terakhir. Sedangkan hari ini kita berada di 11 Ramadan, yang Ramadan tahun ini juga khusyuk ya. Ya Cud ya. Saya melihat memang khusyuk Ramadan kita tahun ini. Salah satunya tidak ada terjadinya kegaduhan tentang masalah hilal. Itu kan nggak ada perbedaan. Jadi artinya walaupun pandemi ini seharusnya dengan situasi seperti ini lebih ditingkatkan lagi ubudiahnya kepada Allah ya. Iya benar. Misalnya kan kalau ini mungkin tidak perlu banyak jalan-jalan keluar kalau nggak penting. Jadi kita bisa beribadah misalnya di rumah kita tingkatkan, atau di masjid kita duduk mendiri dalam masjid. Karena kalau di masa pandemi ini Ustadz, ini kan ada di kantor-kantor pemerintah nih. Ya, misalnya di kantor pemerintah daerah maupun di kantor BUMN, BUMD itu ada shift kerja. Nah, ini berarti kesempatan kita ini di tengah-tengah nggak ke kantor mungkin meningkatkan kerja walaupun di rumah. Iya benar. Justru peluang ini sangat membantu bagi kita untuk mengamalkan syiar-syiar dan amalan-amalan Ramadan lebih tepat lagi. Hasilnya kita meningkatkan kualitas Ramadan kita. Saya sudah sampaikan juga di beberapa kesempatan bahwa kan kita menyepakati pas sekarang bahwa ada beberapa aturan yang harus kita indahkan dalam pelaksanaan kerumunan massa dan lain sebagainya, interaksi kan seperti ini. Jadi justru kesempatan kita, misalnya ada pelarangan tentang berbuka puasa bersama, justru kita lebih khusyuk lagi, misalnya beribadah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah nasional tentang masalah shift kerja. Begitu juga kami di kampus ya, di universitas ada shift, kemudian ada kelonggaran dengan bentuk pembelajaran daring. Justru itu membuat kekhusyukan yang tadi saya sempat rasakan itu lebih meningkatkan kualitas Ramadan kita. Minimal dia semakin khusyuk di dalam beribadah, semakin fokus dalam pengamalan Ramadan. Dan ingat bahwa kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah itu sebenarnya bukanlah melonggarkan hal-hal yang salah kaprah seperti yang terjadi baru-baru ini yang sangat mencorengkan muka kita ya. Apa itu Ustaz? Itu ya Cud nggak tahu ya. Itu kan apa namanya tuh hal yang terjadi sama kita, beredar di koran itu kan sungguhnya mengusik hati kita, mencoreng nama baik daerah kita di Aceh, terutama yang narkoba itu kan, narkoba yang sangat meresahkan kita. Dan juga ada yang baru-baru ini, baru malam kemarin terjadi konser muda-mudi yang sangat disayangkan. Itu sangat disayangkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin ya itulah anak-anak muda yang harus dibina, ya, harus semakin diberikan contoh dan teladan dan dibimbing. Sehingga mereka dengan kelonggaran, saya udah vaksin jadi saya udah bisa ini, ternyata bebas. Belum bisa, apalagi di batas-batas syariat. Jadi kita kembali ke bagaimana kita menegakkan kualitas puasa kita di dalam pandemi ini. Kita udah sepakati tadi bahwa pandemi itu membuat kita interaksi agak terbatas. Jadi niat kita adalah bagaimana keterbatasan ini kita ambil peluang untuk membuat kekhusyukan ibadah kita, bukan malah dengan ini kita membuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kualitas apa yang harus kita tingkatkan? Untuk bulan kualitas tadi harus ditingkatkan, kualitas ibadah ya. Ya mungkin Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ini lulusan dari Sinar University Sudan ya. 5 tahun tinggal di Sudan nih Ustadz. Ini kira-kira Ustadz, menurut pandangan Ustadz ini yang perlu ditingkatkan apanya yang harus ditingkatkan? Misalnya bisa diberikan contoh ibadah-ibadah yang bisa ditingkatkan. Iya. Kita pahami bersama ya Cud kan, Ramadan itu kan penuh 1 bulan ya. Hitungan 1 bulan itu sesuai dengan peredaran bulan di langit. Ada yang 29 hari, ada yang 30 kan.
Jadi sebenarnya Allah itu menetapkan ayyam ma'dudat di dalam Al-Qur'an itu, lanjutan dari ayat yang kita bacakan tadi itu sebenarnya adalah syahrul Ramadan yang 1 bulan kamil itu dia hitungannya detik ya cuy. Ya, hitungannya detik. Bagaimana hitungan detik? Siang dan malam. Jadi Allah perintahkan puasa siam itu pada siang hari, malamnya bukan kita udah buka puasa kita udah bebas. Enggak. Dalam 1 bulan itu kita harus ada penghormatan ke dalam bulan Ramadan. Dan pelaksanaan ibadah-ibadah yang Allah sampaikan dalam Ramadan itu berbeda dengan di luar Ramadan, itu harus kita ambil. Makanya prioritas pelaksanaan Ramadan yang sudah sangat istimewa itu harus kita pahami, sehingga kita begitu buka puasa ya kita sudah dalam fase pelaksanaan qiyam. Jadi ada dua dalam Ramadan itu, siangnya kita siam, malamnya kita qiyam. Nah, itulah yang kita sebut dengan nanti kualitas ibadah kita harus tingkatkan. Jadi bukan misalnya kita sudah berhasil sampai hari ini, sampai detik ini, Masya Allah nanti sampai buka puasa kita sudah berhasil menahan siam, imsak dari makan, dari hawa nafsu dan lain sebagainya. Tetapi begitu buka kita sudah kembali kepada bulan-bulan yang normal biasa. Malah new normal kita buat ya cuy. Apa new normal? Lebih merajalela. Karena tadi nafsu kita udah kita tahan. Oh saya ambil puas-puasin. Tadi kita puasa, sekarang saya puas-puasin. Seperti yang terjadi misalnya. Itu mungkin salah kaprah ya, salah memahami bagaimana. Jadi kita harus paham dulu, Ramadan itu sempurna 30 hari 30 malam. Jadi bangun kita laksanakan ibadah malam hari. Makanya ada salat tarawih, baca Al-Quran, buat kajian, diskusi yang bagus. Dan bila perlu malam-malam lebaran itu mungkin kalau malam Ramadan itu kita mungkin cukup tidur 2 jam atau 3 jam ya mungkin Ustaz ya. Iya. Saya sepakat seperti itu. Karena kenapa? Malam Ramadan itu nanti ada di beberapa pembagian ulama itu menyebutkan ada 1 malam dalam malam Ramadan itu, dari 30 malam itu satu malam. 1 malam itu semua orang harus berebut mencarinya. Kalau dia tahu. Kenapa? Karena khairun min alfi syahr. 1 malam itu. Itulah malam Lailatul Qadar. Malam Qadar. Malam Qadar itu apa ya? Malam Qadar itu adalah malam turun di sana malaikat. Semua malaikat turun memberikan ucapan keselamatan, kesejahteraan sampai keluar fajar. Memberikan kesejahteraan, hadiah untuk orang-orang yang mengamalkan siam kemudian dia bangun tengah malam. Nah, kalau kita misalnya ibadah kita tetap saja, ini kita masih melihat standar. Melihat standar ibadahnya. Belum kita lihat bagaimana sebenarnya puasa itu, tuntutan dari puasa itu apa? Allah kan sampaikan dalam Al-Quran di akhir dari ayat kewajiban puasa itu, la'allakum tattaqun, pasti engkau akan meningkatkan ketakwaan, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Nabi ketika ditanya di mana takwa itu kan oleh sahabat, Nabi bilang takwa itu hahuna, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke arah dada beliau, dada sudur. Di dalam dada itu ada lubun, ya, ada bongkahan yang disebut dengan qalbun, hati. Tetapi sebenarnya ada yang lebih dalam lagi dari hati, itu adalah fuad. Letak daripada takwa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, itulah di dalam fuad ini. Kemudian kenapa takwa digandengkan dengan puasa? Karena kita begitu mudah training dalam 1 bulan ini. Salah satunya tadi siang kita nggak macam-macam, ya kan. Bahkan yang halal di bulan-bulan yang lain di dalam Ramadan haram. Ya kan ya cuy kan. Yang halal misalnya kita udah nikah, ya, berhubungan suami istri kan halal sebenarnya itu bagi orang yang udah nikah. Tapi di siang Ramadan haram. Uhilla lakum lailatas siyam. Di malamnya diberikan, tetapi kita tidak berlebihan dan kita walaupun disampaikan uhilla lakum itu, orang-orang akan lebih apa ya, itu pada saat udah kepengen sekali atau bagaimana segala macam. Tapi sepatutnya dia tetap menghormati Ramadan
malam itu dia habiskan. Bagaimana pertanyaan ya tadi 2 jam cukup. Bahkan banyak tuh 2 jam itu. Dan pemerintah sendiri sebenarnya 2 jam kita tidur malam, mungkin pemerintah di siang hari ini mengendorkan juga nih jam-jam kerja. Benar. Kalau biasanya kita jam kerja jam 8.30 sampai jam 5, hari ini kita mungkin jam 9 sampai jam 4. Ini semua sudah diberikan peluang untuk kita meningkatkan ibadah, Ustaz. Ya, benar. Ya, seharusnya itulah yang tadi kita sampaikan, kelonggaran yang itu kan mendukung sebenarnya. Pemerintah begitu mendukung tentang ibadah kita, apalagi di Aceh ya kan. Di Aceh itu pemerintah mengeluarkan keputusan bersama Forkopimda tentang penghormatan bulan Ramadan, bahkan mengkhususkan waktu-waktu tertentu itu kita harus menghentikan segala macam bentuk kegiatan kita, meskipun kegiatan jual beli dan sebagainya. Ada beberapa teman-teman yang protes ya tentang masalah ini, tapi sepatutnya itu bagus ya, bagus. Misalnya Ramadan, bagaimana kita batasi tentang ruang gerak kita lebih beribadah kepada Allah di waktu-waktu tertentu. Secara berjamaah tepat, tapi secara individual dia mengambil sendiri waktu yang lebih tepat bagi dia. Seseorang yang mampu meningkatkan kualitas ibadah, dia kalau udah sadar Ramadan itu bagaimana pahalanya ya cuy ya. Ramadan itu kan 1 dibalas 10. Yang sunnah kita lakukan biasanya itu seolah-olah dibalas wajib. Doa itu dikabulkan tanpa ada hijab. Syaitan dirantai. Kemudian surga itu dibuka. Sadar nggak kita tentang itu? Kalau kita sadar pasti kita akan kembali memanfaatkan. Dan ini baru 10 hari. Kalau misalnya kita nggak sadar, 10 hari baru kita nggak sadar. Tapi masih ada 20 hari sisa Ramadan kita ini harus kita inikan. Saya mau sampaikan bahwa tadi proses peningkatan ketakwaan dan kualitas tujuan daripada puasa itu sebenarnya adalah bagaimana melatih hati kita ini semakin dekat dengan Allah ya. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana melatihkan hati kita dekat dengan Allah, itu kan Rasulullah sampaikan takwa di sini, takwalah yang harus kita tekan. Dan benar seperti tuntutan Allah di ayat tadi yang kita sampaikan, la'allakum tattaqun. Jadi bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita itu adalah kita dekat dengan Allah dengan apa yang paling mendekatkan diri kita dengan Allah, tidak lain adalah Al-Qur'an. Baik Ustaz, ini satu lagi menarik ini Ustaz. Ini kan pemerintah, ini kan di bulan pertama 10 pertama itu maghfirah ya. Rahmah. Kemudian 10 yang kedua maghfirah. Yang ketiga 10 yang ketiga adalah itiqom minan nar. Itiqom minan nar ini bulan pengampunan kepada umat manusia. Ini kita kan di 10 akhir ini biasanya sibuk di hari normal ya, sebelum pandemi ini ya, sibuk dengan kita mau pulang ke kampung, mudik macam-macam itu H-7 orang udah repot. Akhirnya tidak lagi mengejar yang ini, kesempatan beribadah yang lebih tinggi ini kan. Nah, ini mungkin bisa diberi penjelasan mungkin dengan larangan oleh pemerintah di situasi di masa pandemi ini, mungkin yang tidak pulang ke kampung mungkin punya kesempatan untuk meraih ini tadi tiket yang paling tinggi ini tadi. Yang dilarang ya mudik apa pulang kampung itu? Mudik ya. Kalau pulang kampung biasa kan kalau mudik itu kan H-7 itu orang udah sibuk mudik gitu. Nah, jadi akhirnya nggak ada lagi taraweh, nggak ada lagi sholat malam, ibadah malam. Nah, ini mungkin dengan larangan mudik mungkin yang nggak bisa mudik bisa meningkatkan kembali ibadahnya. Iya, kita pahami bersama memang ada kebijakan pemerintah melarang setiap warga ya untuk mudik ataupun melangsungkan perjalanan ke daerah atau pulang berhari raya. Itu kalau nggak salah di hari H-7 lah, hari 6 menjelang perayaan hari raya dilarang. Itu tepat sekali memang. Tepat sekali bahwa kalau itu pelarangan itu kita ambilkan sekarang hikmahnya untuk proses bagaimana kita berencana untuk benar-benar membuat Ramadan itu seperti awal Ramadan itu. Awal Ramadan itu bagaimana kita antusias menyambut. Ada panitia masjid yang mengumumkan nih masjid kita full. Ini lantai 2 yang nggak pernah dipakai hari ini. Bahkan sampai ke halaman. Parkir itu sampai kiloan dari jalan kan.
Jadi kita bisa mengembalikan itu dengan semangat ini. Cuman pertanyaan tadi adalah kita harus berangkat dulu dari hati, tingkatkan kualitas. Sedangkan pemerintah salah satunya udah mendukung kalau kita ambil hikmah kan. Kita ambil hikmah. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah malah menggalakkan itu. 10 malam terakhir itu Rasulullah tidak tidur, bukan 2 jam, ya, tidak tidur, dan perut diikat, dalam hadis sahih. Kenapa demikian? Karena ingin mendapatkan kelebihan Ramadan yang sebagian ulama menyebutkan bahwa itu tingkat Nabi. Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir, dan kita sebenarnya itqu minan nar itu yang orang mengabaikannya, menurut pembagian para ulama kan. Itqu minan nar itu kebebasan dari api neraka dicapai di 10 terakhir. Ingat bahwa bukan hanya di siamnya tetapi di malamnya. Jadi saya sering mengatakan bahwa Ramadan itu bukan hanya di siang hari tapi di malam hari juga. Siang kita berpuasa, malam isi kelemahan-kelemahan yang terbatas itu. Ibadah kan susah kita berdiri di siang hari seperti suasana hari ini. Jadi kan suasana panas atau segala macam. Tapi di malam hari kita boleh makan, kita boleh menyuplai, kita baca Al-Quran, kita berdiskusi, kita tadabbur. Salah satu hal yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya, kita harus meningkatkan kualitas juga baca Al-Quran yang tadi ya cuy. Yang tadi kita sempat berhenti adalah bagaimana untuk mengambil takwa itu dengan Al-Quran. Rasulullah pernah doakan. Rasulullah kan setiap Ramadan itu turun malaikat Jibril ya. Jibril mengajarkan Al-Quran. Memang awal sekali turun Al-Quran juga di Ramadan. Tapi setiap Ramadan selama 23 tahun Nabi itu setelah proses turun Al-Quran awal, itu setiap tahun Jibril turun sebagai guru mengajarkan, mentahsinkan Al-Quran, memperbaiki hafal Al-Quran, mengajarkan tafsir Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah menggalakkan Ramadan. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al Qur'an al-azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang agung ini yang Engkau turunkan kepada saya ini untuk saya sampaikan kepada umat-umat sebagai risalah saya sebagai Rasul, itu mengandung rabi' sebagai penyiram hati kami. Kan tujuannya hati juga. Kenapa? Karena disinilah ada takwa yang harus kita tingkatkan. Jadi memang Al-Quran yang tadi kita sampaikan, disitulah tempat letaknya hal-hal yang membantu kita meningkatkan ketakwaan. Jadi proses baca Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Ada 3 minimal yang saya sampaikan. Itu kriteria orang-orang yang baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran ya cucu, ada yang sebagian baca Al-Quran atau mendengar Al-Quran dia abai, nggak paham, nggak tahu, dan nggak mau tahu. Itu kita tidak menggolongkan ada satu orang sebenarnya di luar itu, dia mendengar Al-Quran paham, malah melawan Al-Quran. Dulu Rasulullah SAW ketika salat di sisi Ka'bah, di sebuah sisi Ka'bah tengah malam, melantunkan ayat Quran. Rupanya di sisi itu ada orang yang bahasa kita ya bermalam, ya duduk atau mengambil kesempatan malam. Dan ternyata di semua sisi itu ada satu orang. Dan yang paling hebat lagi, 3 orang itu adalah orang ini ya, orang-orang besar Quraisy, pembesar Quraisy. Siapa orang itu? Orang itu pertama Akhnas bin Syarif, kedua Abu Sufyan, ketiga Abu Jahal. Setiap malam mereka mendengarkan itu. Sampai 3 malam mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah. Sampai mereka bertanya, pada saat pulang mereka bertanya, jumpa di jalan, kenapa kita ada di sini? Dan kenapa 3 malam kita ada di sini selalu? Nggak takut kita, nggak malu dilihat sama orang-orang bahwa kita ini nanti disebutkan beriman pada Rasulullah. Jawab Abu Sufyan, saya mendapati beberapa perkara ataupun hal-hal yang baru yang saya lihat atau saya dengar dari Rasulullah baca di Al-Quran. Meskipun ada beberapa hal yang saya sudah tahu, tapi lebih banyak yang saya tidak tahu. Belum puas dengan itu, Akhnas tanya ke Abu Jahal. Kata Abu Jahal, wahai Akhnas, aku sampaikan kepada kamu, jika engkau bertanya seperti itu, aku paham Al-Quran itu. Tetapi kalau dia menyebutkan dia Nabi, saya tidak akan beriman. Ini orang yang menantang Al-Quran. Berbeda dengan kita, mungkin kita ya baca tapi nggak paham ya.
Bagaimana kita tingkatkan lagi kualitas baca Al-Quran untuk meningkatkan kualitas puasa, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ada dua. Sekarang yang kedua adalah orang tersebut melihat Al-Quran pelan-pelan, membaca pelan-pelan, tidak mengejar Al-Quran. Rasulullah juga pernah disanggah oleh malaikat. Jangan engkau baca Al-Quran cepat-cepat, ya, tapi bacalah secara tartil. Kenapa di sana? Di sana engkau bisa melihat baris. Di sana engkau bisa melihat kalimat per kalimat. Di sana engkau juga bisa melihat makna ayat. Makna ayat inilah yang diinginkan. Karena Al-Quran kan bahasa Arab. Bagi kita Al-Quran itu asing. Tetapi kita bisa didekatkan oleh Allah SWT dengan lihat artinya. Secara umum kita bisa melihat arti. Secara umum untuk pemahaman kita. Kalau pemahaman hukum kita harus lebih ke penafsiran dan butuh kepada para ulama menafsirkan. Kemudian itulah yang harus meningkatkan kita. Kita lihat bagaimana Al-Quran itu, kita pahami, kita ikut sholat taraweh. Apa yang ada dibaca sama syekh, sama imam dalam taraweh, membekas gak di hati kita? Paham gak kita artinya? Kalau gak paham, kita pulang baca Al-Quran. Jangan tidur malam atau tidur 2 jam dan malam hari, baca Al-Quran. Pahami artinya. Sahabat Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya. Seorang murid namanya Abdurrahman bin Sulaim As-Sulami. Katanya, saya belajar Al-Quran dari sahabat. Saya hanya belajar 1-10 ayat. Saya tidak akan lanjut ayat 11 kecuali saya benar-benar paham ayat 1-10 dan saya mengamalkan ayat 1-10 itu. Baru kemudian begitu. Kemudian nanti akan kita lakukan lagi ya Jud, satu lagi di sesi selanjutnya insyaallah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini kita sudah hampir 30 menit ya. Kita ngobrol, kita diskusi. Dan ini kami banyak kali mendapat pencerahan dari Ustadz. Dan mungkin pemirsa juga bisa melihat dan menyaksikan tontonan ini ceramah Ustadz di YouTube Antara. Baik, terima kasih. Pertemuan ini kita akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.